Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Cara mencatat penawaran yang ditawarkan kepada baginda Rasul untuk supaya Rasulullah berhenti berdakwah, enggak tanggung-tanggung saat itu. 3 tak ditawarin, Pak. Harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di lereng tercinta, wabil khusus guru saya seperjuangan di pesantren Mukarram Tuan Guru Patimura Farhan, guru saya yang menemani selama perjalanan safari kali ini, Mukarram Tuan Guru Zainul Huda. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri, wabil khusus anggota Dewan fraksi PKS Bapak Haji M. Sufli, DKM Masjid Nurul Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Masjid Nurul Islam Leneng, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita duduk dan berkumpul di tempat mulia ini. Walaupun saya minta maaf terlebih dahulu karena keterlambatan saya hadir di masjid tercinta ini, ya Pak ya. Tapi saya yakin bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Itu dalilnya orang yang terlambat biasanya, Pak. Saya bangga, saya terharu bisa hadir di Masjid Nurul Islam ini. Pertama, saya melihat masjid kita bagus, besar, kegiatan beragamanya jalan. Yang kedua, atas inisiatif pula lah Masjid Nurul Islam ini membuat 4 kotak amal. Jadi sekarang kalau dulu biasanya cuma 1 kotak digunakan untuk berbagai macam kegiatan, sekarang ditujukan lebih khas lagi, lebih khusus lagi. Ada yang buat operasional masjid, ada yang buat yatim. Seharusnya yang yatim agak besar Tuan Guru, karena saya juga masuk yatim ini. Yatim piatu loh saya, bapak tidak.
Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Sedekah 2.000 mintanya banyak, pengen masuk sorga, pelecehan sama sorga nih. Itulah kenapa sebabnya Allah menyuruh kita di Lombok ini mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat Pak, 13 tahun beliau awal-awal perjuangan di kota Mekah saat itu hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat bahkan dibantai. 13 tahun Pak beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi, dengan harapan di mana-mana di Leneng ini kalau pondasi kuat, insya Allah bangunan aman. Iya penggih. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan pun akan miring. Bangunan ini bagaimana pondasi kita orang Leneng ini hidup, bagaimana imannya. Imannya tidak akan terlihat pasti, tapi maaf Bapak Ibu, gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Ada. Kelihatan? Loh kok bisa tahu? Ada bunyinya. Strum memang tidak kelihatan, tapi gejala dari strum terlihat. Betul? Baik. Ini kipas ada strumnya nih. Muter. Tuh lampu ada strumnya tuh. Nyala. Ya kalau begitu, adik-adik saya pun paham Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 2.000. Sedekah 2.000 mintanya banyak, pengen masuk sorga, pelecehan sama sorga nih. Sorga mana 2.000 Pak? Sorga udah naik sekarang. Itu kalau jalurnya benar tuh. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Kata teknisi di belakang, oh Shoki, yang itu mic-nya koslet namanya. Nggak apa nggih? Apa namanya? Koslet. Ya lemes bener. Bu ya, memang di sini di Nurul Islam kalau pengajian lemes begini pada ya? Ya guru ya? Oh puasa. Lah puasa masih berapa hari lagi? Bu, mau semangat? Pak, mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya Alhamdulillah. Bukan saya saja yang teriak Pak. Strum ada, kipas angin tidak mau muter, kipasnya Strum ada, lampu tidak nyala, lampunya Ngaku punya iman, tapi tidak mau sujud, itu namanya Ngaku beriman, tapi sedekah 2.000.
Itu namanya ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya Nah, udah jelas nih ya. Yuk di Leneng ini pada khususnya yang koslet kita benerin dulu Pak. Kenapa? Jangan sampai Leneng tercinta ini ada kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau udah setuju, yuk kita tutup pakai doa. Tadi katanya udah setuju. Memangnya Nurul Islam kalau pengajian berapa lama Tuan Guru? Sampai jam berapa? 2 jam. 2 jam. Maghrib sampai Isya. Ini baru Zohor. Berarti ketemu maghrib masih 4 jam. Baik. Ibu sanggup 4 jam? Kuat? Sebentar, diam dulu. Pak, ibunya minta 4 jam, kuat Pak. Lemes katanya Bu. Ceramah nih kemana-mana sih pikirannya. Orang lagi ngomongin ceramah pun. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita ambil contoh dari perjalanan baginda Nabi ini? Pertama, baginda diutus ke dunia ini oleh Allah untuk mengembalikan lagi nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu. Ayo jujur. Kalau kita mau jujur sama hati kita Pak, betapa sekarang ini kita baru ingat Allah di saat kepala kita sudah kejedot tembok. Betul? Begitu kena tembok, terbentur tembok, ya Allah, ya Allah. Artinya apa? Maaf, kita baru ingat kembali sama Allah di saat kita punya masalah. Lagi punya masalah, zikir rajin loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang ke Nurul Islam. Ya, sama guru pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari lubang jarum, selesai sudah masalah, jalan ke Nurul Islam lupa lagi. Ini bukan Nurul Islam di sini Pak, Nurul Islam di Jakarta. Orang sini mah nggak ada yang kayak begini. Orang sini insya Allah sama Allah mah kenal bener, amin. Ini mah di Jakarta, di sini sih sama. Pantas, karena kita baru ingat Allah lagi di saat kita punya masalah. Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengingatkan ketika ada jamaahnya bertanya, apa sih Imam yang menyebabkan hati kita mati ini? Beliau berkata, yang menyebabkan hati kita mati menurut beliau apa? Araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Kita di Leneng ini Pak ternyata terlalu kenal Pak sama Allah Bu. Tapi maaf Bapak Ibu, haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Jadi maaf Bapak Ibu, para nabi dalam berdakwah itu imannya selalu naik. Betapapun diuji, digojlok, ditempa, belum pernah saya ngaji dengan guru-guru saya ada nabi mengundurkan diri jadi nabi Pak. Belum pernah. Kalau kadus banyak. Tapi nabi nggak ada sejarahnya mengundurkan diri Pak. Ayo kita buka sejarah. Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika sedang dikasih penyakit sama Allah, istri-istrinya ada yang tidak sabar sama penyakit Nabi Ayub. Ngobrollah berdua di dalam kamar. Apa kata istri Nabi Ayub saat itu? Kanda, apa Dinda? Kanda ini kan seorang nabi. Boya minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit Kanda, supaya Kanda juga ibadah enak lagi. Nabiullah Ayub tersenyum. Beliau berkata, oh, I'm sorry my dear. Mohon maaf Dinda sayang.
Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah, walaupun niatnya untuk kita beribadah. Lah kok begitu Kanda? Karena Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Nabi Allah Ayub saat itu beda sama kita, Pak. Baru pusing sedikit, sholat berjamaah nggak mau di masjid. Di kampung saya, ini cerita di kampung saya, bukan di sini ya Bu ya. Di sini sih nggak ada yang kayak begitu Bu ya, insya Allah, amin. Ini di kampung saya ya Bu ya, di kampung. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Guru, rupanya orang Lening pelit-pelit rupanya ya. Ketika Rasulullah bersabda dalam satu riwayat di halakohnya, ditanya sama Rasulullah, wahai para sahabat, ya, apakah kalian tahu sebenarnya orang yang paling pelit itu seperti apa? Beliau berkata, apa sahabat pada berkata, yang orang pelit itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya jalan Allah. Enggak, kata Nabi. Oh, mungkin orang pelit itu orang yang tidak mau menolong tetangganya lagi kesusahan. Enggak, kata Nabi. Terus siapa orang pelit itu ya Rasulullah? Orang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku mereka tidak mau bersolawat atasku. Itu orang yang paling pelit. Jadi orang Lening pelit-pelit apa tidak? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau awal-awal perjuangan, Bapak Ibu sekalian, yang menolak dakwahnya bukan dari orang kafir Quraisy orang lain, tapi dari pamannya sendiri menolak baginda Nabi untuk nyetop baginda Nabi berdakwah. Bahkan maaf, sejarah mencatat penawaran yang ditawarkan kepada baginda Rasul untuk supaya Rasulullah berhenti berdakwah enggak tanggung-tanggung saat itu. 3 tak ditawarin, Pak. Harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota. Iya, karena handphone juga belum ada. Yang banyak ontak. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung penawaran Sayyidina Abu Thalib kepada baginda Rasul. 3 buah tak ditawarkan. Apa jawaban baginda Nabi saat itu? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kamu sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk mengenalkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belumlah kita cerita ada nabi yang bahkan dimakan ikan besar, Nabiullah Yunus alaihi salam. Belumlah kita cerita ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri, Nabiullah Musa alaihi salam. Bahkan ada nabi yang sampai dibantai oleh umatnya sendiri. Tapi tidak ada satupun sejarah mencatat nabi mengundurkan diri jadi nabi. Kenapa? Karena memang imannya nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Tuh yang pertama. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yankusu. Ada iman yang tidak naik tapi pun tidak turun, stabil imannya. Siapa ini? Ini imannya para malakut, malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala, Pak. Malaikat nggak pernah salah, jangan heran. Kok bisa, Sauki? Bisa, karena memang sudah tugasnya, sudah protokoler, sudah tugasnya. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, dikasih tugas sama Allah untuk zikir. Zikir saja, Pak, mereka nggak berhenti-berhenti sampai saat ini.
Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk sujud. Sujud saja tidak bangun-bangun sampai sekarang. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, dikasihin saja itu rezeki. Mau dari dia manusia kah, mau dia dari hewan kah, mau dia dari bangsa jin sekalipun. Mau dia orang sholat kah, dia tidak pernah sholat kah, mau dia orang Islam kah, atau bahkan orang kafir sekalipun, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, diberikan saja itu rezeki sama malaikat rahmah, Pak. Belum pernah saya dengar cerita malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit, Pak. Tidak pernah. Malaikat maut, malaikat Israel, ditugaskan sama Allah untuk mencabut ruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, dicabutin aja itu ruh. Enggak pernah malaikat Israel bercanda sama ruh orang, Pak. Tadi cabut, dia taruh lagi. Dia cabut lagi, dia taruh lagi. Enggak ada. Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan sama Allah apa? Untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, dikasihin aja itu wahyu. Enggak pernah malaikat Jibril pilih-pilih ayat untuk diserahin ke Nabi Muhammad. Ini ayat cakep nih, mendingan jangan dikasihin, saya pakai aja sendiri. Enggak. Kenapa? Ya karena malaikat itu enggak pernah salah, selalu benar. Kok bisa malaikat selalu benar, Sauki? Karena malaikat hanya diberikan akal, tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik pun, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya jangan heran, karena memang sudah tugasnya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Bahaya kali nih, Soki. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, Bu, Bu, ogah benar menyaut. Tenang Pak, kalau kita CS ya Pak ya. Tuh belakang rese tuh mentang-mentang jauh dia mah. Bu, nah, jangan marah. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, Bu, tidak perlu ibu marah-marahin. Ibu pulang pengajian udah siang, matahari sudah pas di atas pala, perut serasa lapar. Sampai rumah, masuk ke dapur, ngeliat ikan tinggal satu-satunya di atas meja. Ambil nasi, balik lagi ke meja, ikan digondol sama kucing. Tidak perlu ibu marah maki-maki itu kucing, Bu. Kenapa? Kucing, Pak. Betul? Maaf, Pak. Ayam kalau lagi datang syahwatnya, Pak, ndak perlu tengok kanan kiri, Pak. Banyak orang apa ndak? Dia naik aja, ndak ada urusan sama orang. Kenapa? Ayam. Kambing kalau lagi datang laparnya, Pak, ndak perlu nyari Tuan Guru Farhan terus nanya sama beliau, Ustaz, ini rumput halal apa haram ya? Makan aja, nggak ada urusan. Betul? Kuda siang-siang jalan di lendeng ini, mana nggak pakai celana? Apa dia malu? Layak kuda. Begitu kuda lewat nggak pakai celana, nggak usah dibilang ini keseringan. Dasar kuda nggak punya pikiran. Kitanya yang gila. Layak kuda, Pak. Jadi kuda kalau tidak pernah berbuat baik, wajarin. Kuda selalu salah, maklumin. Kok bisa, Sauki, kalau hewan itu selalu berbuat salah? Nih, karena hewan hanya diberikan nafsu, tapi tidak dikasih akal. Ya. Yang keempat terakhir diajarkan oleh guru kami,
Hadratul Syekh Kiai Nur Muhammad Iskandar. Yang keempat kata beliau, ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini? Ini iman kebanyakan orang leneng. Iman kebanyakan kita Pak ini Pak. Ayo jujur, maaf sekali Bapak Ibu, maaf. Iman kita di sini Pak masih iman tergantung dengan siapa kita berteman. Tuh iman kita tuh. Maaf sekali ya Pak ya. Kalau lagi kita berteman sama tuan-tuan guru, Masya Allah cakep iman orang leneng ini. Peci ndak copot-copot Pak. Sarung ndak ganti-ganti. Pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama tuan guru. Betul? Tapi begitu keluar Masjid Nurul Islam aja selesai pengajian, ada temannya yang lagi minum tuak, ikut aja minum tuak lagi. Tuh iman kita masih begitu tuh. Iman masih tergantung dengan siapa kita berteman. Tapi wajar. Dulu kata orang tua saya, Allahyarham Zainuddin MZ, manusia kata beliau sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita di leneng ini kan dikasih nafsu sama Allah. Betul? Setiap saat dua hal tersebut bertengkar dalam diri kita Pak. Akal, nafsu, iya, tidak, benar, salah, hak, batil, halal, haram. Setiap saat dua hal tersebut selalu bertengkar di diri kita. Kalau lagi akal kita di leneng menang, Masya Allah, jadilah orang leneng ini malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Kok bisa? Bapak Ibu sendiri suka lihat, sebuas-buasnya seekor sapi, makanannya tetap rumput. Tapi kalau kita manusia sudah buas, jangankan hanya rumput, bansos dimakan. Masya Allah. Itu karena dua hal tersebut selalu ada di dalam diri kita. Makanya manusia nggak selamanya benar seperti malaikat. Betul? Tapi kalau selalu salah, kebo namanya Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, kurang lebih tahun 2010 orang tua saya pernah sering bicarakan ini di stasiun TV, bahwa kata beliau saat itu, karena imannya naik turun, beliau mengkategorikan muslim itu ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Ada 3 jenis muslim. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana Syauki? Oh sangat beda Pak. Muslim beneran, nih insya Allah kita hadir di Nurul Islam nih. Saya yakin insya Allah semua hadir maupun semua yang dengar suara saya yakin semua muslim beneran. Amin. Muslim beneran bagaimana Syauki? Muslim musiman bagaimana Syauki? Ya lihat musimnya Pak. Lihat musimnya. Waktunya Sya'ban, ya ikut Sya'banan. Entar Rabiul Awal ikut Maulidan. Entar Muharram ikut santunan. Entar nyepi ikut matiin lampuan. Desember Natal ikut topi santaan. Tergantung aja musimnya. Makanya muslim musiman kalau tumbuhan namanya toge. Sama ya? Tahu toge ya? Nah, Ibu lihat sendiri toge. Maaf sekali maaf. Toge tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan Pak. Dimana aja ada tuh toge Pak. Di sayur-sayuran ada, di bakso nyemplung, di gorengan nongol. Makanya toge itu Bapak Ibu lihat nggak ada yang lurus Pak. Bengkok semua toge.
Apa maksud saya ngomong begini, Pak? Maaf sekali lagi. Saya lebih banyak minta maaf karena saya orang bodoh. Maaf sekali lagi saya bilang. Jangan sampai kita di Leneng ini muslim mentalnya seperti toge. Bagaimana Sauki mental muslim seperti toge itu? Dengan dalih pluralisme, akhirnya justru terjebak pada pluralisme yang dangkal. Membenarkan semua agama, tuh pluralisme. Sauki, semua agama itu baik, Sauki. Semua agama itu benar. Jadi tidak perlu kita di Leneng ini fanatik kepada satu agama. Ya Allah, ini bahaya, Pak. Kenapa saya berani bilang bahaya? Maaf, kalaupun semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Tapi kalau dibilang semua agama benar, nanti dulu, jangan titik di situ. Semua agama benar, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Jangan sampai, Pak, kalau sudah dibilang di sini berani bilang semua agama benar, nanti saya khawatir di Leneng ini ada Islam ke Kristen-Kristenan, Kristen ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya di Leneng sudah tidak lagi perlu yang namanya agama. Di Leneng sudah tidak perlu lagi dipakai itu yang namanya agama. Kalau agama di tempat kita sudah tidak terpakai, maaf, paham komunis dan ateis sudah berhasil masuk ke Leneng tercinta kita ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sauki, iya Pak, kamu itu kan lagi menjelang Ramadan, kenapa sih justru kamu kayaknya kok manas-manasin sih ngomong kayak begitu? Soal pluralisme lah, soal inilah, kamu lupa memang, Sauki. Lupa kenapa saya, Pak? Kita kan tinggal di Indonesia, Sauki. Di Indonesia itu menganut falsafah Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Waduh, saya bilang, Pak, maaf Pak, Bapak jangan bilang kami orang Islam ini nggak toleransi atau toleransi kita ini kecil. Maaf Pak, kami umat Islam di Indonesia ini sadar kita tinggal di Indonesia, betul? Berbagai macam agama itu tumbuh dengan subur di tanah air tercinta kita ini. Makanya guru-guru kita pun mengajarkan kita umat Islam di Leneng ini wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau persoalan agama orang lain, Al-Quran sudah menuntun kita, Al-Quran sudah mengatur kita. Lakum dinukum. Hati-hati. Nah sekarang orang banyak ngejual dengan nama-nama toleransi. Jangan sampai kita terjebak toleransi yang intoleran, Pak. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali. Guru-guru saya pun tidak sependapat. Toleransi itu bukan sholawat badar di dalam gereja. Toleransi itu bukan baca Al-Quran di dalam gereja. Kalau memang itu bisa kita sebut toleransi, jangan salahkan agama-agama lain. Ketika malam takbiran dan Idul Adha, mereka masuk ke masjid kita, lalu mereka teriak-teriak haleluya. Apa ini yang mau kita sebut toleransi? Hati-hati Pak. Ini kita sekarang umat Islam menang secara kuantitas, kalah secara kualitas. Coba bayangkan, apa enggak prihatin kita? Baginda Rasul pernah bersabda dalam satu riwayat hadis, Ar-Rajabu syahrullah, wa Sya'ban syahruli, wa Ramadan syahruli ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban ini sekarang itu bulan baginda Nabi. Dan nanti bulan depan kalau kita panjang umur, amin, bulan Ramadan itu bulan kita umat Islam. Tapi lihat Pak, umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa nyaris tidak menemukan keindahan apapun. Tayangan televisi sekarang sudah tidak ada yang mendidik. Padahal kalau kita mau jujur, buat adik-adik kita nih, tontonan sudah merupakan tuntunan buat anak-anak kita sekarang.
Betul? Dulu tahun 92 pertama kali saya ikut orang tua saya ke Lombok. Saat itu sangat terasa Islam besar di Lombok, Pak. Kenapa? Begitu masuk maghrib, anak-anak kecil yang hendak masuk maghrib, anak-anak kecil saat itu, ya saya juga masih kecil, berlari-lari menuju masjid dan surau musola yang ada di tempat kita. Mana tingkahnya pun bermacam-macam, Pak. Ada yang mau jadi Superman, sarung diikat di leher, lari tangan ke atas, terbang, enggak kemana-mana. Cuman tingkahnya macam-macam. Ada yang jadi ninja, betul. Ada yang sosok jadi algojo pakai cambuk tuh. Selesai masuk ke masjid, menghidupkan sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib. Rapi sholat maghrib apa selesai? Enggak, Pak. Masing-masing masjid, surau dan musola rame pada ngaji Quran. Sebelah sini masjid sini ngaji surah Al-Mulk, sebelah sana lagi ngederas Yasin, sebelah sana lagi ngederas surah Yunus. Rame masjid. Sekarang ini Pak, 2021 saya masuk kembali ke Lombok ini. Begitu habis maghrib saya lihat suara TV main gede-gedean, Pak. Ini yang terjadi sekarang, Bu, ya. Sudah dihabiskannya tuh nilai-nilai Islam. Apalagi Ramadan. Tengok Ramadan nanti, nyaris tidak ada yang mendidik, Pak. Ayo, tayangan-tayangan Islam sekarang ada yang berkualitas nggak, Pak? Maaf, benar maaf. Yang ada sekarang ini tayangan gosip, tayangan sinetron. Ini baterainya kayaknya mau habis nih. Ya. Tes. Nah, lumayan. Coba lihat. Ini yang terjadi saat ini, Pak. Betul? Jadi jangan bilang kita nggak toleransi. Kita ini toleransinya paling gede. Toleransi yang baik diajarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mayoritas sayang kepada yang minoritas. Yang minoritas pun harus tahu diri. Itu toleransi. Ya, kasih. Setuju? Ini hati-hati, Pak. Ya Allah, ya Rabbana. Sekarang saya tanya, Bapak sendiri yang merasakan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kita nyaris tidak bisa menikmati indahnya udara Ramadan. Kenapa? Sudah mulai selesai sholat terawih, speaker masjid semuanya harus dimatikan dengan dalih toleransi. Betul? Dengan dalih toleransi pula lah kita yang mayoritas sedang melakukan puasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini bukan toleransi, Bu, ya. Betul? 2 tahun yang lalu kejadian, Pak, di masjid wakaf orang tua kami. Boleh saya cerita sebentar, ya? Ya, ini buat pelajaran buat kita. Biasa orang tua tuh kalau lagi Ramadan memang kalau ngaji dibuat sampai jam 1 sampai jam 2. Biasanya 2-3 juz baru selesai. Satu malam selesai Ramadan, selesai terawih, baru sekitar jam 10 setengah 11 lah kira-kira. Didatangin sama seseorang masjid. Selamat malam, kebetulan saya yang terima. Malam, Pak. Maaf, Pak, kata dia. Speaker masjidnya tolong dimatiin, Pak. Saya bilang, kenapa? Kan sudah ada undang-undang negara yang mengatur tersebut. Kami umat agama lain merasa terganggu dengan adanya speaker masjid karena kami besok mau kerja. Oh begitu, baik. Sekarang saya tanya, saya bilang, Bapak agamanya apa? Walaupun dari tadi dia juga udah ngomong kami agama lain merasa terganggu. Saya tanya, saya perjelas, Bapak agamanya apa, Pak? Saya non-muslim. Non-muslim. Terus Bapak keganggu dengan speaker masjid? Iya. Maaf, Pak, kalau begitu bukan salah kami, Pak, tapi salah Bapak. Kok salah saya? Kenapa Bapak tinggal di lingkungan masyarakat Islam?
Kami cuma minta dari 12 bulan dalam setahun, 1 bulan Pak, kami minta indahnya bulan Ramadan buat kita umat Islam. Kenapa Bapak mesti jaga-jaga? Maaf, bukan salah kami, salah Bapak tinggal di lingkungan Islam. Oh begitu? Pulang 2 hari datang lagi. Kalau ini tetangga saya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Bang. Tumben. Iya. Ada apa? Kagak Ji, pengen ngobrol. Ngobrol apa? Ji, ini kan kita udah ada peraturan Ji dari pemerintah. Terus? Iya, ini udah jam 10:30 Ji. Speaker masjid tuh kecilin lah, kalau enggak pakai speaker dalam. Saya bilang lagi, Bang, abang tuh agamanya apa sih Bang? Lah saya Islam Ji. Emang lu kagak kenal gua apa? Katanya gitu. Emang kamu nggak kenal saya? Loh Bang, abang kan Islam. Ini orang ngaji Bang, kita di bulan Ramadan. Kalau abang nggak suka dengar suara pengajian, abang lagi kesambet setan sebelah mana Bang? Orang Islam nggak seneng ada dengar suara ngaji, kan berarti lagi kesambet setan Pak. Lagi koslet. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya jangan pernah bicara soal toleransi kepada umat Islam. Umat Islam sangat toleran. Tapi lihat sekarang, ketika ada kasus-kasus teroris yang berhubungan dengan umat Islam, langsung cap teroris nempel di agama kita. Ingat kejadian Makassar kemarin, belum lama. Betul. Analogi sederhana Pak. Analogis, kalaupun saya ini seorang teroris mau ngebom gereja, masa iya saya harus menggunakan nikob dan jilbab? Masa iya orang pakai kerudung, pakai nikob boleh dimasuk ke dalam gereja yang mereka sedang ibadah? Akalnya di mana? Coba lihat. Ketika berhubungan dengan Islam, maka terorislah jawabannya. Tapi ketika coba lihat ustadz ditusuk-tusukin, masih ingat? Ada ustadz yang dilemparin air keras oleh pelakunya agama lain, tapi pelakunya dikata kriminal, bukan teroris. Tapi kalau Islam yang melakukan, itu sudah cap teroris. Ini muslim musiman. Ini yang terjadi saat ini Pak. Ya, hati-hati, jangan sampai kita di sini terjebak pada muslim musiman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Muslim musingin. Bagaimana muslim musingin Sogi? Ngaku Islam, KTP Islam, bahkan maaf, orang tua bisa setiap tahun pergi ke tanah suci. Tapi ketika mereka tahu agama Allah lagi dihina, ketika mereka tahu baginda Nabi lagi dilecehkan, dan betapa kita juga semua sekarang ini lihat bahwa ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris nggak mau ngebela sedikit pun. Ini muslim musingin. Mereka berdalih Pak. Apa dalih mereka? Sauki, Islam itu agamanya Allah Sauki. Nggak usah dibela, Islam udah pasti menang. Nabi Muhammad itu kan seorang manusia biasa. Namanya manusia biasa, sebelum diangkat jadi Nabi Muhammad pasti juga melakukan salah dan dosa. Ulama nggak ada yang maksum Sauki. Yang maksum cuma Rasulullah. Nih dalih muslim musingin. Nih di Nurul Islam saya mau bilang sore hari ini Bapak Ibu. Iya lihat jam doang, kenapa sih? Saya mau bilang saya sore hari ini bahwa Islam agama Allah memang Bang. Bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman tentu.
Satu-satunya agama di sisi Allah, iya, karena sudah jelas dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama nanti di sisi Allah cuma Islam. Baik, saya setuju. Rasulullah seorang manusia biasa, ya, saya pun setuju. Dalam Al-Quran pun Nabi diperintahkan kok, qul innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Yang membedakan kita sama Nabi, Pak, baginda Nabi yuha, beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada orang leneng. Jadi nggak bisa, Bu, kita samakan diri kita dengan baginda Nabi. Maaf, kalau kita menyamakan diri kita dengan baginda Rasul, maaf, baina sama wasumur. Ardi masih di atas, sumur nyemplung lagi, Pak. Baina sama wasumur. Ya memang, walaupun bedanya kita sama Nabi itu dikit, Pak. Ya Bu ya, beda kita sama Nabi sedikit. Coba, kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Kalau Nabi sedikit bicara, kita sedikit-sedikit. Nah, dikit benar bedanya, Pak. Ya, sampai sini paham? Baik. Ulama nggak ada yang masum, Sauki. Iya, ulama nggak ada yang masum. Yang masum cuma Rasulullah. Tapi kan kita ngaji dari riwayat hadis bahwa al ulama warathatul anbiya. Ulama itu penerus ya para nabi, wasiatnya para nabi. Jadi ketika para nabi tidak ada, maka ulama lah yang acuan kita. Betul? Bukankah ada sebuah makalah mengajarkan kepada kita, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita di sini, maka niscaya orang leneng tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Pertanyaan saya adalah, di mana, Pak, keimanan kita sesungguhnya sebagai muslim? Yang ketika nanti di yaumil mizan Allah akan memintakan pertanggungjawabannya terhadap kita di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil, yang saat itu sudah tertulis dalam surah Yasin yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di bumi Allah ini. Di mana keimanan kita? Yang ketika nanti Allah akan bertanya kepada kita, kalian yang ngaku-ngaku orang Islam, di mana posisi kalian ketika kalian tahu agamaku di dunia kemarin lagi dihina-hina? Kalian yang ngaku-ngaku pecinta kekasihku Muhammad, bahkan mengharapkan syafaat dari kekasihku Muhammad, tapi di mana posisi kalian ketika kalian lihat kekasihku Muhammad lagi dilecehkan? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai muslim sejati, di mana posisi kalian ketika kalian tahu ulama para wali-waliku di dunia lagi dicari-cari kesalahannya? Di mana nilai keimanan kita sesungguhnya, Pak, ketika nanti Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di hadapannya, yang saat itu sudah tidak ada lagi tempat untuk berlari, sudah tidak ada lagi tempat untuk berlindung, karena keadilan yang maha adil cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita kembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Jujur. Maaf sekali lagi saya minta maaf, Pak, Bu.
Kalau saja tanpa dua perkara ini, rasanya sia-sia Pak, kita tinggal di Leneng ini Pak. Kalau Bu, tanpa dua perkara ini, mubazir, kita tinggal di Pulau Lombok ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasul. Kalau tanpa dua perkara ini, sia-sia kita sudah tinggal di atas permukaan bumi Allah ini. Ya Bu? Bu? Betapapun ibu di sini pegang uang 2 miliar. 2 miliar banyak apa sedikit? Banyak 2 miliar. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak akan enak Pak rasanya itu duit. Betul? Apa buktinya Sauki kalau Allah? Apa buktinya Sauki kalau Allah? Storing anu. Apa buktinya Sauki kalau Allah nggak ridho dengan harta kita yang 2 miliar itu? Mudah Pak. Suami istri bertengkar terus. Anak jalan jadi liar. Di rumah nggak ada lagi yang sholat tahajud. Di rumah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Di rumah tidak ada lagi, menjauhlah dari sholawat baginda Rasul. Itu bukti bahwa Allah nggak ridho dengan harta kita Pak. Tapi walaupun Pak, kita di Leneng ini cuma punya uang 6 miliar. Tapi kalau Allah ridho, enak rasanya Pak. Lah, emang saya salah? Saya tanya, 2 miliar Allah nggak ridho, 6 miliar Allah ridho, pilih mana Bu? Iya iyalah, orang cuma ngayal aja kok. Ngayal jangan nanggung-nanggung Pak sekalian. Dan yang kedua, syafaatul uzma dari baginda Rasul. Untuk mendapatkan syafaatul uzma, tentu kita harus mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Dalam artian, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahuna bisababihim kulluh. Satul khas Al-Walid Kiai Haji Zainuddin MZ, Al-Maghfurlah Kiai Hadratul Syekh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, Al-Maghfurlah Kiai Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua yang hadir. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari majelis ilmu ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama tuan guru kita, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan dari bulan Sya'ban, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan saleh dan salihah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan,
untuk kita bawa pulang masing-masing sebagai oleh-oleh pengajian kita. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Bukan emas, bukan tanah lebar, bukan mobil banyak, bukan rumah luas, tapi iman. Jadi sebagai orang tua, jaga iman kita baik-baik, tapi juga wariskan kepada anak keturunan kita, Pak. Islam bukan agama warisan, tapi iman harus diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nah, masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Nah, kenapa memang? Untuk iman kita hidup. Betul? Dengan iman sekarang kita sedang berjuang sebagai orang tua. Setuju? Dan dalam iman nanti kita berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada segenap tuan guru, segenap panitia tabligh akbar, wabil khusus untuk guru-guru saya, Mukarram Tuan Guru Patimura, Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Zainul Huda. Terima kasih untuk menyambut saya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi yang pertama saya kesini bukan sebagai silaturahmi saya yang terakhir di tempat tercinta ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.